Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Halo Happy Humans, sudah paham belum nih soal konsep identitas gender? Mungkin kalau teman-teman biasa kenalnya mungkin jenis kelamin ya, yang ada di KTP atau di dokumen-dokumen identitas kita. Nah, ini beda lagi sebenarnya dengan jenis kelamin. Kita mungkin nanti akan bicara soal identitas gender dan mungkin juga dengan konsep-konsep lainnya di sekitar gender. Mungkin Happy Humans juga pernah berteman dengan transpuan atau transmen. Nah, saat kita bergaul dengan mereka, nah teman-teman itu manggilnya apa? Juga kita kalau mau tahu soal itu, kita akan bareng ngobrol nih dengan seorang transmen, teman kita juga. Namanya Mario Razna Pratama. Kita biasa akrab manggil Mas Mario ini dengan Mas Tama. Nah, Mas Tama ini dia juga adalah seorang pejuang hak-hak LGBTIQ sejak tahun 2013. Nah, kalau mau tahu soal identitas gender dan kawan-kawannya dan juga soal LGBTIQ, nah yuk kita bareng dengan Mas Tama, yuk ngobrol bareng sama dia. Hai Tama, apa kabar? Halo Mbak Eka, kabar baik. Kamu apa kabar? Aku baik. Nah, tahu nggak di episode kali ini tuh episode spesial banget karena hostnya tuh rame ya. Ada Iben dan juga ada We yang menemani aku hari ini. Halo Mas Tama. Halo Mas Tama. Halo semuanya. Iya. Makasih banget loh udah diajakin kemari. Sama-sama. Ini aku ditemanin banyak orang, bukan berarti aku takut gitu ya, tapi karena kami tuh penasaran banget gitu kan, pengen tahu soal gender, kemudian soal LGBTIQ di Indonesia. Karena itu kan suka surfing di YouTube ya, kan udah banyak nih teman-teman yang coming out, terus mereka bikin akun YouTube kan. Cocok ya. Terus kayaknya tuh kehidupannya enak gitu kan, nggak ada diskriminasi, nggak ada permasalahan gitu. Nah, kita penasaran sebenarnya kehidupan real, kehidupan nyatanya itu bagaimana kayak gitu. Tapi sebelum ke sana kita mau nanya-nanya dulu nih soal apa sih sama bedanya identitas gender, ekspresi gender sama orientasi seksual itu? Oke, kalau bedanya apa? Mungkin aku jelasin dulu ya. Kalau orang kan suka bilang LGBT gitu kan. Kalau LGBT mungkin udah pada tahu ada lesbian, ada gay, ada biseksual, ada transgender gitu. Nah, kadang orang nggak ngerti bedanya antara LGBT itu apa. Nah, yang tadi Mbak Eka tanyain soal identitas gender, orientasi seksual sama ekspresi gender, itu sebenarnya itulah bedanya antara LGBT dan T gitu. Jadi misalnya kita mulainya dari identitas gender gitu ya. Identitas gender itu perasaan seseorang yang sangat pribadi tentang dirinya. Gendernya itu apa gitu, apakah laki-laki, apakah perempuan atau yang lain gitu. Nah, ini beda sama orientasi seksual gitu. Jadi kalau identitas gender itu kan perasaan dia, seseorang ini ngerasain dia itu apa sih, apa dia laki, perempuan atau yang lain. Nah, kalau orientasi seksual itu ketertarikan seseorang secara romantik, secara seksual pada orang lain gitu. Jadi dia sukanya, ketertarikannya itu kepada siapa gitu, secara spesifik kepada gender yang mana misalnya. Kayak apakah pada laki-laki, apakah pada perempuan, pada dua-duanya, tidak pada dua-duanya, atau pada gender yang lain. Itu kalau orientasi seksual. Nah, sementara kalau yang namanya ekspresi gender itu adalah cara orang menampilkan dirinya, mengekspresikan dirinya, terutama yang berkaitan sama gendernya. Gitu. Misalnya nih
ada orang ngerasa bahwa gendernya itu identitas gendernya perempuan gitu. Terus dia bisa aja menampilkan dirinya secara feminin gitu. Misalnya rambutnya panjang, mungkin dia suka pakai rok, dia suka pakai anting-anting. Intinya gimana dia mengekspresikan. Terus tapi bisa juga di saat bersamaan ada perempuan lain, ada orang identitas gendernya perempuan juga, tapi dia nyamannya mengekspresikan diri itu rambutnya pendek, tapi tetap suka pakai anting-anting yang lucu gitu kan, tetap suka pakai rok, tapi kalau pakai blazer pakai dasi juga. Nah kayak gitu, itu ekspresi gitu. Sederhananya sih kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin lesbian, gay sama biseksual, itu kita ngomongin orientasi seksual. Yang dibahas adalah orientasi seksual. Kalau kita ngomongin identitas gender, itu biasanya kalau di dalam LGBT nih ya, yang kita bahas adalah teman-teman trans, kira-kira kayak gitu. Meskipun ya tentu saja orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender itu milik semua orang, nggak cuma LGBT aja. Oke, Tama. Weh, kayaknya kamu udah penasaran nih, udah colek-colek aku. Kamu mau tanya apa, weh? Iya Mbak Eka, ini aku mau bertanya nih sama Mas Tama nih kan. Tadi kan Mas Tama bilang identitas gender, berarti itu kita bicara soal apa, bisa ada namanya. Tadi aku dengar ada transgender gitu kan. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan transgender? Kan aku tuh juga pernah dengar istilah ini kan, istilah transpuan, transmen, atau androgen. Itu juga apa sih Mas Tama? Mungkin Happy Humans yang lain juga pengen tahu itu apa. Jadi gini, kalau kita tadi kan kita ngomong identitas gender ya, sebelum aku jelasin soal transgender itu apa. Jadi waktu manusia lahir itu kan setiap waktu ada bayi lahir gini, bayi itu kan langsung dicek nih selangkangannya gitu kan sama dokter. Terus biasanya si dokter atau bidan atau dukun gitu kan, itu akan langsung ngasih ucapan ke orang tuanya, selamat ya anaknya laki-laki atau anaknya perempuan gitu. Nah itu di titik itu manusia itu langsung dikasih gender yang ditetapkan waktu lahir gitu kan. Jadi misalnya dia kayak punya titiknya itu agak panjang gitu, terlihat seperti penis gitu, dia langsung ditetapkan sebagai laki-laki. Terus kalau dia bagian selangkangannya, bagian titiknya itu pendek gitu atau tidak memanjang, itu dia akan ditetapkan sebagai perempuan. Itu kita sebut gender yang ditetapkan saat lahir. Nah, dalam prosesnya perjalanan setiap orang, ada orang-orang yang ngerasa dia itu sesuai sama gender yang ditetapkan waktu lahir. Misalnya katakanlah misalnya Mbak Eka gitu kan, kalau boleh nanya nih, Mbak Eka ditetapkan waktu lahir, aku menduga Mbak Eka ditetapkan waktu lahir sebagai perempuan. Terus waktu Mbak Eka tumbuh dan besar, Mbak Eka juga merasa dirinya perempuan, alias identitas gendernya perempuan gitu. Ada yang sama kayak Mbak Eka, tapi ada orang-orang yang tidak sama. Misalnya aku, jadi identitas genderku, perasaan tentang genderku itu apa, itu beda sama apa yang ditentukan waktu lahir. Apa yang ada ditulis di akte kelahiran itu beda. Jadi di akte kelahiranku aku ditetapkan sebagai perempuan gitu. Orang tua aku bilang aku perempuan, dokter, suster yang bantu melahirkan bilang aku perempuan, negara bilang aku perempuan lewat akte kelahiran. Tapi sebenarnya identitas genderku tuh beda. Aku nggak ngerasa aku perempuan, aku ngerasa aku laki-laki. Nah, orang-orang kayak aku itu disebut trans, alias transgender. Jadi orang yang identitas gendernya itu berbeda sama gender yang ditetapkan waktu lahir. Gitu kira-kira. Kalau yang kayak aku, misalnya aku ditetapkan sebagai perempuan tapi merasa diriku laki-laki, itu disebutnya transgender laki-laki. Kalau teman-teman yang ditetapkan waktu lahir ditetapkan sebagai laki-laki, terus tapi dia merasa dirinya perempuan atau identitas gendernya perempuan, itu kemudian disebut transpuan. Itu cuma 2 contoh, karena sebenarnya ada banyak
lagi contohnya, misalnya kayak ada teman-teman yang dia tidak merasa dirinya laki-laki, tidak merasa dirinya perempuan gitu. Jadi dia ada di antara gitu. Kadang-kadang kita sebut waria, beberapa teman waria merasa dirinya seperti itu, dan banyak lagi, ada banyak macam. Tapi intinya transgender ya itu tadi. Orang yang identitas gendernya beda sama gender yang ditetapkan waktu lahir. Wah, menarik ya, ya. Soal apa? Soal transgender ini nih. Aku juga mau nanya nih sama Mas Tama nih. Kalau dilihat dari apa yang disebutkan Mas Tama itu, berarti Mas Tama ini transman ya, benar atau enggak? Benar. Bahasa Inggrisnya Nah, transman gitu. Oke. Transgender Berarti, iya. Nah, Mas Tama kan berarti kan udah lama ya menjadi transman. Nah, sebenarnya tantangan apa sih ketika menjadi transman itu? Mungkin saat awal-awal, mungkin kalau sekarang mungkin kan udah opening ya. Nah, mungkin saat awal-awal itu seperti apa ya pengalaman-pengalaman? Mungkin sampai sekarang juga itu seperti apa ya? Tantangan-tantangan itu seperti apa? Mungkin yang aku mau bilang dulu adalah aku nggak bisa dibilang udah lama menjadi transman ya. Maksudnya aku selalu kayak ya aku selalu seperti ini gitu kan. Cuman mungkin aku menyatakan diri ke masyarakat, ke keluarga, ke masyarakat itu emang baru ketika aku tumbuh dewasa. Tapi bukan berarti aku kayak berubah kincling gitu, enggak juga gitu kan. Nah, kalau ngomongin tantangan, apa yang aku ceritakan barusan itu sangat berkaitan sama tantangan. Kenapa misalnya kalau aku udah ngerasa aku ini laki-laki dari umur 3 tahun aku udah tahu gitu. Kalau aku ini laki-laki, aku udah nggak nyaman disebut perempuan gitu. Aku ngerti waktu di TK gitu kan, kayak aku tahu harusnya aku itu kalau baris di sekolah tuh harusnya aku di barisan laki-laki bukan di barisan perempuan gitu. Tapi aku nggak bisa menyatakan diri soalnya aku tahu kalau misalnya gini, aku nolak pakai rok aja orang tua aku marah gitu. Terus gimana bisa aku bilang kalau aku laki-laki gitu kan? Itu kayak aku bakal dimarahi kayak apa gitu kan? Sebagai anak kecil kan aku udah mulai belajar nih. Oh, nggak boleh ya nolak pakai rok gitu. Dan alasan mereka adalah karena aku perempuan gitu. Jadi kayak itu hal-hal kecil yang udah dimulai gitu kan. Terus tantangannya terus menerus gitu. Intinya gini, karena di akte kelahiran aku udah ditulis perempuan nih gitu kan. Nah, sepanjang hidupku kan aku jadi harus menanggung label itu gitu. Jadi aku nggak bisa mengekspresikan diriku. Aku takut bilang ke orang bahwa aku laki-laki gitu. Tapi aku juga tersiksa karena aku dipaksa untuk mengaku sebagai perempuan. Nah, waktu kemudian akhirnya aku menyatakan diri, ternyata tantangannya lebih berat gitu. Kupikir kan sekilas kayaknya enak kali ya kalau ngomong ke orang tuh. Sebenarnya pilihannya sama-sama berat, mau sembunyi atau karena sembunyi kan tersiksa ya gitu. Kayak aku harus terus-terusan bilang kalau aku perempuan, itu nyiksa. Terus menyatakan diri ternyata juga sama-sama menyiksa nih kan. Jadi aku ingat banget dulu misalnya contoh kecilnya, misalnya aku dimarahi sama orang tua, nggak cuma dimarahi ya, kayak diusir gitu sama keluarga. Terus dan banyak hal ya, misalnya yang aku alami sampai sekarang nih, bahkan setelah belasan tahun aku coming out atau menyatakan diri sebagai transgender laki-laki, itu diskriminasinya nggak berkurang gitu kan. Misalnya KTP ku kan tetap perempuan nih, aku di administrasi kependudukan itu semuanya tetap perempuan karena sangat sulit ya ganti itu. Jadi ya gimana, mau dandananku selaki apapun gitu, kemana-mana tetap dipanggilnya Mbak, Bu gitu. Kecuali ke teman-teman yang udah ngerti ya, kayak teman-teman Komnas HAM nih manggilnya bisa Mas gitu. Tapi kalau di masyarakat umum kan banyak yang nggak tahu gitu. Terus belum lagi kayak kesulitan dapat pekerjaan, karena kan kerjaan itu biasanya butuh dokumen gitu kan. Terus
kita disuruh biasanya ya, kebanyakan kerjaan formal itu kan ada seragamnya atau ada semacam atribut-atribut kayak gitulah. Itu bikin teman-teman trans gak nyaman kan. Misalnya kalau aku karena dokumenku perempuan terus aku mau kerja di bank, nggak bisa aku tuh pakai dasi gitu. Aku akan dipaksa untuk pakai seragam perempuan yang itu bukan aku gitu. Aku akan dipanggil pakai nama lahirku, nama yang ada di KTP, gitu-gitu dan seterusnya. Bahkan sebenarnya aku ngerasa beruntung karena aku itu masih lulus SMA ya, karena banyak teman-teman trans ternyata itu untuk sekolah aja sangat kesulitan karena dibully atau karena memang saking tidak nyamannya diperlakukan sebagai apa yang mereka bukan gitu. Jadi misalnya kalau transmen kan terus-terusan disuruh pakai rok, dipanggil dengan nama lahir yang mungkin nama lahirnya itu feminin gitu kan. Jadi mereka memutusin buat kalaupun gak dibully, mereka memutuskan untuk caps aja di sekolah karena udah sangat gak nyaman gitu. Yang artinya kalau udah caps dari sekolah ya udah cari kerjaan makin susah. Ya, kawan-kawanku paling kerjaannya informal aja. Aku juga kerjanya informal. Kayak gitu. Iya. Menarik ya Mas Tama untuk tantangan dan pengalaman yang tadi ya. Nah, saya mau tanya soal yang identitas tadi tuh Mas Tama. Apakah udah pernah coba merubah identitas di dokumen-dokumen identitas diri itu? Karena kan kalau nggak salah itu kan Kemendagri udah mulai mau membolehkan ya KTP untuk teman-teman LGBTIQ itu. Pernah nyoba nggak merubah? Kalau itu beda cerita ya, aku mesti meluruskan dulu. Yang dilakukan Kemendagri itu sebenarnya ini mereka hanya melakukan kewajiban negara yang aku apresiasi. Jadi gini, kebanyakan teman-teman trans itu kan cabut dari sekolah dan cabut dari rumah ketika mereka usianya muda, ya kan? Misalnya usianya waktu masih SMP, masih SMA, lu belum punya KTP nih, terus minggat atau diusir dari rumah. Dalam posisi nggak mungkin kan bawa akte lahir atau kartu keluarga gitu. Jadi yang namanya minggat atau diusir dari rumah kan paling bawa baju aja. Itu juga kalau sempat bawa baju ya. Nah akhirnya teman-teman trans itu banyak yang nggak punya KTP. Bahkan sampai lansia, sampai tua itu mereka tetap nggak punya KTP. Sehingga mereka nggak bisa mengakses BPJS atau layanan apapun gitu ya yang butuh KTP. Nah yang dilakukan Kemendagri adalah memberikan akses khusus untuk teman-teman trans yang selama ini nggak punya KTP gara-gara mereka nggak bisa mengambil akte kelahiran, KK atau adminduk lainnya, itu dipermudah gitu loh, dibantuin gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ke situ, bukan berarti bikin KTP khusus transgender gitu, enggak juga. Iya. Gitu. Karena misalnya teman-teman transgender perempuan kalau nanti di datanya Kemendagri gitu kan, waktu mereka dilacak nih di daerah asalnya, di Dukcapil daerah asalnya mereka ditulis jenis kelamin laki-laki ya, maka KTP mereka tetap laki-laki juga gitu, bukan perempuan atau bukan transgender gitu. Iya. Clear sekarang saya Mas, clear. Nah kalau aku sendiri belum pernah nyoba. Aku punya KTP, tapi aku belum pernah nyoba ini sidang ganti nama atau ganti jenis kelamin. Meskipun dua-duanya itu bisa ya di Indonesia, tapi aku belum pernah nyoba. Tapi banyak sih temanku yang nyoba. Itu aku pribadi belum. Nah menarik nih. Tadi Tama udah nyinggung tuh ya bahwa Kemendagri sudah mulai sebenarnya melakukan kewajiban negara nih untuk menghormati, melindungi sama memenuhi hak semua orang tanpa kecuali, termasuk teman-teman LGBTIQ. Nah, ada nggak sih penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM lainnya yang sudah didapatkan selain ini nanti ya, kedepannya kan mau ada KTP, ada nggak kewajiban negara lainnya yang sudah dapat dinikmati gitu? Apa ya? Aku agak sulit memikirkannya karena kalau sejauh ini yang langkahnya paling besar emang Kemendagri itu
gitu, yang memberikan akses KTP tanpa kecuali kepada siapapun termasuk pada trans gitu kan. Bahkan ada aksi afirmatif gitu, itu keren. Tapi kalau yang lain sepanjang ingatanku kok kayak belum ada ya. Kalau tak ingat-ingat misalnya hak untuk berkumpul berpendapat gitu, kami tuh sering diserang teman-teman LGBT termasuk teman-teman trans, itu sering diserang. Kalau udah diserang acara-acaranya atau kelompoknya lapor polisi, kasusnya nggak selesai gitu, berarti kan belum terpenuhi tuh. Terus misalnya teman-teman transpuan yang mereka sering banget ngalami kekerasan di jalan, termasuk bahkan sampai titik pembunuhan gitu. Ya ampun, bisa dihitung jari kayaknya yang kasusnya selesai mungkin cuma 2 atau 3 sepanjang ingatanku tuh. Jadi kasusnya nggak ada yang selesai. Artinya hak hidup itu direnggut dan dibiarkan aja nih sama negara. Terus kawan-kawan, kalau teman-teman trans laki-laki itu sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Itu juga kalau teman-teman trans laki-laki bahkan untuk melapor aja nggak berani, karena sistem pelaporannya itu kan memaksa juga, memposisikan, negara kan masih memposisikan kami sebagai perempuan ya. Jadi banyak teman yang juga nggak mau ngelapor gitu. Ditambah dengan ketakutan bahwa kalau ngelapor itu ntar malah dapat kekerasan seksual tambahan dari ini pihak berwajib gitu ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Eka apa yang udah dipenuhi, aku tidak bermaksud negatif thinking, tapi aku sungguh tidak kepikiran Mbak apa ya yang udah dipenuhi negara ya. Habisnya hak pendidikan kayak mana? Kayak kalau teman-teman ingat dari 2016 itu kan ngetren tuh LGBT dilarang masuk kampus gitu kan, dan itu kan dibiarin juga kan sama negara. Jadi ya gimana? Gitu. Beberapa pendaftaran PNS juga ditulis nggak boleh LGBT. Jadi ya, aduh. Jadi masih banyak PR-nya ya untuk negara melakukan kewajiban mereka terkait hak asasi manusia kepada teman-teman LGBTIQ. Banyak banget, apalagi teman-teman trans ya. Aku boleh bertanya juga nggak? Mau bertanya lagi nih Mas Tama. Iya, boleh banget. Kan dari cerita Mas Tama barusan kan tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dari teman-teman trans ini oleh negara semacam belum terpenuhi seperti itu. Nah, dari teman-teman trans sendiri, dari teman-teman LGBTIQ sendiri itu upaya apa saja yang telah dilakukan gitu untuk mendorong pemerintah melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak transmen dan LGBTIQ selama ini itu Mas Tama? Banyak banget ya yang dilakukan, termasuk sebenarnya dari hal yang misalnya berusaha untuk mengedukasi kawan-kawan negara gitu kan. Misalnya teman-teman yang di organisasi-organisasi trans yang di Jakarta gitu, misalnya berusaha mengadvokasi soal KTP ke Kemendagri gitu kan, itu kan salah satu upaya gitu. Ada banyak melakukan kampanye gitu supaya teman-teman semua termasuk masyarakat sipil itu juga paham bahwa transgender dan LGBTIQ secara umum punya hak-hak yang sama, hak asasi manusia yang sama, itu juga dilakukan gitu. Terus kerja bareng sama Komnas HAM misalnya gitu, sensitif, ada upaya untuk ngobrol sama kawan-kawan Komnas HAM supaya kawan-kawan Komnas HAM lebih sensitif dan paham tentang isu ini, itu juga dilakukan gitu. Banyak banget sih, termasuk jadi dari advokasinya kadang-kadang sampai internasional ya, yang misalnya sampai UPR gitu-gitu, atau kayak sekarang ini kawan-kawan lagi advokasi bersama Komite CEDAW gitu-gitu. Banyak banget dari yang lokal sampai internasional dijalankan semua sama teman-teman untuk supaya kami itu bisa dapat hak kami gitu. Ya, termasuk ngobrol di podcast ini ya, Mas Tama ya. Iya, termasuk sharing. Karena satu sisi kami paham juga ya
tak kenal maka tak sayang kan. Jadi diupayakan untuk kenal dulu. Upaya udah nih Mas Tama nih. Berarti kan kalau upaya udah, harapan ke depan itu apa nih Mas Tama dari upaya-upaya yang telah dilakukan ini? Harapan buat negara atau harapan buat semua? Harapannya Mas Tama lah untuk misalnya untuk negara atau kemudian juga untuk komunitas di sekitar Mas Tama gitu. Iya, kalau harapan buat negara kali ya, mungkin kalau spesifik ke negara, ya aku berharap negara melakukan tugasnya, itu aja sih, gitu, memenuhi apa yang menjadi hak, memenuhi, menghormati apa yang menjadi haknya kawan-kawan transgender ini. Terutama mungkin kalau yang spesifik itu satu, menyelesaikan semua kasus kekerasan yang dialami oleh kawan-kawan trans gitu kan. Itu contoh sederhana, karena kasus kekerasannya numpuk dan kawan-kawan bukan gak lapor ke kepolisian. Terus mempermudah akses kawan-kawan terhadap adminduk dan perubahan adminduk gitu. Jadi kita sebutnya legal gender recognition ya, gitu, supaya teman-teman, karena yang bikin kami didiskriminasi itu kan karena kayak penampilan dan identitas kami beda nih sama yang di adminduk gitu kan. Jadi kalau itu proses merubahnya itu dipermudah, itu akan sangat membantu keseharian kami. Itu bikin kami jadi lebih gampang kerja, lebih gampang cari kerja kayak gitu-gitu. Terus sama ini kali ya, hentikan kriminalisasi kali ya kalau negara itu, karena banyak banget kriminalisasi, terutama yang akhirnya kenanya ke teman-teman transpuan. Misalnya salah satu bentuknya itu kalau karena ada Permensos soal penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, Permensos ini turunannya biasanya di daerah-daerah itu jadi perda-perda ini loh. Misalnya kalau di Jogja perda penanganan gelandangan dan pengemis. Nah, itu bikin teman-teman transpuan yang hidup di jalan itu pada ditangkepi terus dipenjara tanpa peradilan. Jadi mengalami kriminalisasi. Jadi ya kalau harapan ke negara banyak ya, tapi intinya kayak lakuin aja tugasmu sebagai negara gitu. Kalau harapan ke masyarakat lebih ke ini sih, semoga tidak berhenti untuk belajar dan merangkul kawan-kawan LGBT, karena kami itu sebenarnya bukan orang yang asing gitu ya. Di antara teman, sahabat atau keluarga teman-teman itu pasti ada yang LGBT, nggak mungkin enggak, pasti ada. Jadi ketika teman-teman melakukan, misalnya teman-teman ngecek LGBT gitu, itu kalian itu sebenarnya sedang melukai orang terdekat yang mungkin kalian nggak tahu. Gitu. Jadi dengan belajar dan bersikap baik dan menghormati LGBT, kurasa kalian sedang menghormati saudara atau kawan atau sahabat terdekat kalian gitu. Bisa adik kalian, bisa teman dekat, serius gitu. Karena kebanyakan LGBT memang sembunyi gitu. Itu ya, itu sih harapanku, semoga makin LGBT makin diterima dan semoga teman-teman LGBT-nya sendiri juga makin bangga buat ini ya, menunjukkan dirinya. Meskipun tantangannya banyak, tapi kalau makin banyak yang muncul, aku yakin orang juga akan makin sadar dan peduli. Wah, makasih banyak nih Mas Tama ya. Kita jadi open minded ya. Mungkin Happy Human juga akan semakin open minded ya, ya Kak ya. Betul Amin, banget, amin. Ubed. Kita anak-anak muda nih makin open minded lah. Banyak Amin, sekali Be. ilmu yang kita dapat dari Iya, Mas Tama pada podcast kali ini. betul banget. Apalagi tadi ditekanin ya kepada happy human semuanya, at least jangan diskriminasi. Siapa tahu itu adalah orang-orang terdekat kita dan mulai saling menghormati gitu ya Mas Tama ya. Iya, benar. Kita bisa mulai dengan saling menghormati, enggak ngecekin. Kalau misalnya dengar ada yang ngecekin, kita bisa tidak ikut ngecek, syukur-syukur bisa menghentikan gitu kan. Iya, makasih banyak ya Mas Tama ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita ini udah cukup banyak sih, dan untuk membuka wawasan kita semua ya, terutama teman-teman Happy Humans juga pasti kebuka wawasannya. Ya, Mas Tama,
terima kasih banyak untuk berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya, motivasinya untuk kita semua. Semoga Iya, upaya sama-sama. Mas Tama dan teman-teman itu sukses dan berhasil, Mas Tama, dan Amin, mampu menghadapi amin. tantangannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Tama. Makasih Terima banyak kasih. juga teman-teman. Thank you, Happy Humans. Oke, Happy Humans. Nah, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Tama tentang apa sih gender, apa sih transgender, dan kita juga mendapatkan banyak sekali ilmu dari obrolan kita tadi. Baiklah, Happy Humans, kami masih menunggu feedback dari Happy Humans dan saran untuk podcast kita kali ini. Nah, kirimkan saran dan feedback tersebut melalui email ke tanggap-rasa@komnasham.go.id ya. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, kemudian di Twitter @komnasham, kemudian di Facebook Komnas Pasiham. Kemudian juga kami mempunyai akun YouTube Komnas HAM Channel dan live chat di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat pada hari kerja. Sampai berjumpa pada Rabu depan. Pukul 16.00 WIB. Di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Bye Dadah, Happy bye. Humans. Bye bye Happy Humans.